Khalifatul Rasita. Ada orangnya enggak nih kira-kira nih? Lailatul Amanah. Lailatul Amanah. Mic-nya dinyalakan. Lailatul Amanah. Ya, Pak. Oh ya. Kemudian ada Lydia Indriani. Saya, Pak. Oh ya. Sudah pernah bertemu Pak Azhari belum? Belum. Belum ya. Ini ada Linda binti Lestari. Iya, Pak. Ya. Ada Lita Rizky Septiawati. Saya, Pak. Nah, mana? Lita Rizky. Ini coba saya spotlight-nya. Oh ya. Kemudian ada Marisa Nilamsari. Oh ya. Kemudian ada Maya Mufidah. Maya Mufidah. Maya Mufidah, terdengar suaranya Pak Azhari dari situ, Maya? Belum terdengar nih, Maya ini. Kemudian ada Ridho. Oh ya. Ridho Kurniawan. Hadir. Oh, ya. Selamat datang Ridho. Ya, Mbak. Ya. Berikutnya ini ada Muhammad Afwan. Saya, Pak. Oh ya. Berikutnya ada Muhammad Yahya. Ya, Pak. Oh ya, ya. Berikutnya ada Muhammad Andri Maulana. Pak. Selamat datang. Berikutnya ada Muhammad Rizky. Muhammad Rizky, bisa mendengar suara Pak Azhari? Muhammad Rizky, halo. Bentar ya. Berikutnya ada Muhammad Fauzi. Halo Muhammad Fauzi ya, Fauzi ya sampean ya. Muhammad Fauzi hadir ya? Hadir, Pak. Udah kena. Ya. Berikutnya ini ada Muhammad Rizky Maula. Maulana, Pak. Oh, Maulana ya. Hadir ya Muhammad Rizky? Maulana. Ya. Hadir. Ya, alhamdulillah. Berikutnya ada Muhammad Zainul Ihsan. Muhammad Zainul Ihsan, mic-nya dinyalakan. Muhammad Zainul Ihsan, halo. Oh, ini mungkin mic-nya terganggu. Berikutnya ini ada Mujianto. Halo Mujianto. Hadir, Pak. Hadir. Oh Hadir. ya. Ya, alhamdulillah. Ini Mujianto ini namanya sama dengan Pak Mujianto ini, guru multimedia ini. Muji. Iya. Biasanya nama Mujianto ini orangnya mujur loh. Amin. Berikutnya, amin. Berikutnya ada Monika Fitriasari. Monika. Oh ya, terima kasih. Berikutnya setelah Monika tadi ada Nino Anas Velani. Nino, mana Nino? Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih.
Berikutnya ada Nur Isnaini. Hadir. Ya, terima kasih Nur Isnaini. Satu lagi nih ada Nurul Anissa. Hadir. Ya, alhamdulillah. Ada yang belum dipanggil Pak Azhari? Saya Pak, Siapa namanya? Muhammad Rizky. Oh, sudah tadi sudah panggil. Muhammad Rizky, ya wes. Muhammad Rizky. Ini Saya, Pak. alhamdulillah yang siapa? Saya. Siapa? Saya. Martianeni. Khofifa. Oke. Oh ya. Ini yang hadir alhamdulillah sudah 23. Berarti kurang sekitar berapa? Jumlahnya berapa kelas ATPH 3 ini? 36. 36, berarti ada 13 anak yang belum hadir. Ya, ini kita sambil mulai saja. Nanti biar segera gabung. Baik anak-anak, ini di kesempatan pertemuan perdana ini Pak Azhari ingin menyampaikan. Pertama perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Azhari, sama bisa panggil Pak Azhari. Rumah Pak Azhari ini berada di Desa Tertek. Nah, mungkin ada yang rumahnya Desa Tertek, dusunnya Dusun Jombangan. Nah, mungkin kalian kalau tahu SMK Hasanuddin atau kampus Hasanuddin itu, nah dekat sekali. 4 rumah dari Hasanuddin utara jalan. Nah, insya Allah kita nanti bersama-sama mempelajari agama Islam kelas 11 ini selama 1 semester ini, bisa jadi selama 1 tahun ini ke depannya. Nah, kemudian nanti kita bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, ini alhamdulillah Pak Sir sudah bisa melihat wajah-wajah kalian. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya, ganteng-ganteng semuanya, cantik-cantik semuanya. Luar biasa ini. SMK 1 Klaten. Nah, berikutnya ini Pak Zari kepingin menyampaikan dalam 1 semester nanti apa saja yang perlu kita bahas. Nah, buku kita yang kita pakai ini buku yang terbaru, buku revisi buku agama Islam revisi insya Allah tahun 2019 ini kalau tidak salah. Nah, nanti kalian bisa meminjam buku di perpus juga bisa. Walaupun mungkin tidak sama, tapi urutannya tidak sama, tapi isinya sama, tidak masalah. Ya, nanti buku dan materi akan Pak Azhari sematkan di kelas tim, ya, kelas di MS tim. Sampean harus aktif-aktif membuka kelas timnya. Nanti mempelajari materi di situ dan bukunya nanti saya upload di situ sehingga bisa sampean download di kelas itu. Seandainya nanti kalau tidak minjam buku juga tidak masalah, kalau pinjam buku juga boleh di perpustakaan sekolahan kita. Nah, ini saya tampilkan dulu bukunya. Nah, ini insya Allah yang akan kita gunakan dalam 1 semester. Ini ada beberapa materi, ada terlihat ya, sudah terlihat ya? Belum terlihat, ya mungkin masih OTW. Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Nah ini anak-anak gambar covernya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oh, bentar. Oh ini kelas 10. Pak Azhari salah buka, harusnya kelas 11. Bentar. Bentar. Ini yang hadir ini otomatis terekap ya absensinya di sini. Nanti setelah ini kalian juga bisa mengisi absensi di aplikasi
kelas kita MS Team kelas 11 ATPH 3. Setelah kegiatan ini selesai, nanti Simon bisa mengisi absensinya di situ. Nanti Pak Sari sampaikan juga bagaimana cara absensinya juga. Ini sambil menunggu download bukunya Pak Sari ini, saya sampaikan sebelum ke materi, nanti saya sampaikan bagaimana cara kalian mempelajari aplikasi MS Team di kelas ATPH 3. Ini saya share screen dulu. Apakah sudah tampil di layarnya sampean ini? Sampun. Sudah, alhamdulillah. Ini ya, nanti di handphone kalian Sore barang ya malah di kelas 11 ATPH 3 ini ada beberapa channel yang sudah Pak Azhari buat. Ini ada channel umum, absensi, daring, materi, dan tugas. Yang pertama di channel general atau umum ini, nanti kalian bisa berdiskusi di halaman general ini umum, tidak apa-apa. Ini ada new conversation, saya klik di sini. Saya bisa mengetik untuk berdiskusi bersama satu kelas, tidak masalah. Misalnya Assalamualaikum seperti ini. Nanti Simon bisa menjawab di bawahnya di kolom ini replay atau balasan. Nah, berikutnya yang kedua ini ada channel absensi. Nah, channel absensi ini disinilah nanti Simon absen ya, dibuka di timnya nanti setelah selesai kegiatan ini ada absensi. Kemudian di sini ada menu fill absensi kehadiran daring. Nah, ini kalian bisa klik absensinya, kita tunggu dulu nanti akan terbuka di sini form absensinya. Nah, setelah terbuka absensinya nanti silakan diisikan nama kalian. Nah, ini contoh ini ya, Pak Sari sudah membuat contoh. Ini ada Ahmad Prasetyo misal. Nomor absen berapa? Nomor absen 1 atau berapa? Kelas 11. Kemudian di sini dipilih kelasnya ATPH 3, terus tanggal kehadiran. Nah, tanggal kehadiran ini diisi sesuai jadwalnya ya. Bila agamanya hari Senin, dipilih juga hari Senin tanggal berapa. Nah, kemudian di kehadiran ini sampean kalau hadir pilih hadir, klik. Nah, kemudian materi apa yang dipelajari? Nah, untuk hari ini adalah tentang penyampaian materi yang akan dipelajari dalam satu semester. Bila sudah, diklik tombol kirim atau submit. Namun bila mana sampean dalam hari itu ada kendala, tidak bisa hadir, atau mungkin izin, atau mungkin karena sakit, maka di sini kehadirannya diganti, dipilih izin. Nah, setelah itu nanti akan muncul silahkan upload surat keterangan izin. Nah, di sini maka sampean klik tombol upload ini untuk mengupload surat izin. Bisa dibuatkan surat dari orang tuanya, kemudian dituliskan keterangannya apa, sakit atau mungkin karena bepergian kemana, ada keperluan yang tidak bisa tidak bisa ditinggalkan, mungkin karena memang tidak bisa ditinggalkan atau apa, itu ditulis di surat itu, kemudian klik tombol upload ini, difoto suratnya dan diupload di sini, klik submit. Begitu. Kalau sampean nanti hadir atau izin dan ada suratnya, saya anggap sampean tetap hadir. Tetapi kalau sampean tidak mengisi absen sama sekali, nah ini saya anggap nanti sampean alfa atau tidak hadir. Jadi tolong biar diisikan absensinya, kehadirannya, sehingga sampean juga terbaca hadir. Kemudian di sini ada menu daring. Nah, ini daring. Di daring ini, nah seperti ini yang saat ini sedang berjalan. Nah, ini ada link ini akan muncul di sini. Di sini sudah ada, kok ada detiknya berjalan, ada nama-nama ini, berarti
saat ini sedang live, kita melakukan meeting secara online. Nah, nanti semua link akan tampil di sini. Nanti di pertemuan berikutnya kalau ada link akan tampil di sini selain link tadi saya share di grup WA. Ini bisa dilihat di channel daring. Kemudian di channel materi atau saluran materi ini, nah nanti insya Allah buku agama dan juga materi-materi yang lain akan Pak Azhari share di sini. Di channel materi ini ada post, files, notes. Nah, post ini nanti tampilan awal bisa untuk diskusi, bisa untuk materi-materi di sini. Kemudian kalau file atau yang perlu di-download ini bisa diklik di menu files ini. Di sini nanti akan tampil buku agama Islam dan juga mungkin materi-materi yang lainnya di sini. Ya. Nah, nanti di sini akan tampil buku agama. Kemudian di sini ada channel tugas. Nah, insya Allah nanti tugas-tugas akan tampil di channel tugas ini. Di sini ada daftar-daftar tugas, sampai bisa klik kemudian mengerjakan. Seandainya nanti Pak Azhari sudah menugaskan di situ dan dikerjakan. Nah, tugas ini selain tampil di channel tugas, itu nanti akan tampil di menu assessment atau menu tugas. Kalau di handphonenya sampean itu ada di bawah sampingnya tulisan TIM, tim. Setelah terbuka itu bawah itu ada chat. Chat ini bisa untuk kalian gunakan untuk ngobrol dengan teman-temannya sekelas atau satu sekolahan pun bisa. Bisa digunakan untuk call, ini memanggil ini, jadi bisa video call bisa. Jadi hampir sama dengan WA, namun banyak kelebihannya. Kalau WA sudah terhapus kan semua file yang ada di WA kan ikut terhapus. Tapi kalau tim ini semua file yang diupload di tim ini tidak akan terhapus selama tidak dihapus sendiri. Loh Pak, kalau HP-nya trouble atau rusak gimana? Jangan khawatir. Kalian kalau ganti HP baru, tinggal login, tinggal download aplikasinya lagi, tim, kemudian login pakai akunnya sampean, maka semua tugas kembali lagi, tidak akan hilang. Ini kelebihannya kalau kita pakai MS Team ini. Kemudian, nah ini ya, jadi nanti ini pengenalan di channel-channel pada kelas PAI 11 atau PA3. Begitu. Sebelum Pak Azhari lanjutkan, kira-kira ada yang ditanyakan? Bisa ditekan gambar tangan, raise hand. Nanti Pak Azhari kasih kesempatan untuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Sudah paham ya, anak-anak? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ya terima kasih. Pak Azhari harap tolong untuk tugas nanti dikerjakan sesuai dengan waktunya. Nanti bila mana sama mengerjakan dengan terlambat, tentunya poinnya akan beda dengan yang disiplin. Ya, jadi di situ nanti akan terlihat pengumpulannya jam berapa, detik ke berapa, tanggal berapa terlihat. Bahkan kalau nanti lewat waktunya akan muncul tulisan terlambat. Nah, terlambatnya itu berapa menit, berapa jam, berapa hari akan terlihat di situ. Di aplikasinya ini akan terlihat dari Pak Azhari juga bisa melihat. Nah, sehingga harapannya ketika ada tugas kalian kerjakan sesuai dengan waktunya agar tidak sampai terlewatkan dan tidak tertinggal materi yang lainnya seperti itu. Jadi itu kemudian kalau di aplikasi timnya nggak ada yang tanyakan, Pak Sri akan melanjutkan sedikit, mungkin sekitar 5-10 menit sudah selesai ini tentang bab yang akan kita bahas di semester 1 ini. Ini Pak Azhari tampilkan dulu gambar bukunya.
Nah, ini anak-anak, ini adalah buku Agama Islam kelas 11 revisi tahun 2019. Nah, ini seperti ini gambarnya yang terbaru. Nah, bila mana kalau kalian pinjam di perpustakaan, mungkin kalau buku ini belum ada, enggak apa-apa, bisa pakai buku agama yang tahun 2017 atau 16 enggak masalah. Mungkin ya isinya sama, hanya beda di urutan babnya dan mungkin ada penambahan sedikit materi di situ. Tapi untuk referensi tidak apa-apa. Ini buku yang kita pakai ini insya Allah ini ya tahun 2019. Kemudian ini saya tampilkan sedikit. Oh, Manian. Bentar, ini Pak Sari pengen. Nah ini petunjuk penggunaan buku. Buku ini memiliki banyak fitur yang akan memandu Anda belajar dengan menyenangkan. Nah, oleh karena itu perhatikan petunjuk penggunaan buku ini. Yang pertama ini ada setiap babnya nanti pasti ada poin ayo kita membaca Al-Quran. Nah, fitur ini berisi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema materi pelajaran. Bacalah ayat tersebut dengan bacaan tartil. Nah, tentunya sampai nanti sebelum masuk ke materi, saya mencoba membaca ayat Al-Quran yang ada. Kemudian dibaca, mencoba untuk membaca dengan tartil ya. Ada lantunannya, berusaha enggak apa-apa, Pak, saya belum bisa, enggak apa-apa, belajar. Kemudian yang kedua, nanti ada infografis. Isinya apa? Tentang penyajian garis besar materi dalam bentuk infografis. Nah, kemudian yang ketiga, nanti ada tadabur. Tadabur ini pengenalan. Fitur ini mengajak kalian untuk mengamati gambar dan menuliskan komentar terhadap gambar tersebut. Selanjutnya, Anda diajak untuk mencermati wacana berupa artikel terkait tema pelajaran. Nah, nanti ada gambar, saya disuruh mengomentari. Nah, kemudian yang poin 4 adalah wawasan Islami. Wawasan Islami ini berisi tentang materi. Nah, nanti materi pelajaran ini ada di wawasan Islami sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi dalam bab itu kita harus menguasai apa. Nah, nanti di sini materinya tampil di poin 4, wawasan Islami. Kemudian yang keenam tentang khulasah. Khulasah ini apa? Berupa ringkasan atau kesimpulan atau rangkuman. Nah, khulasah ini berupa rangkuman materi yang disajikan dalam wawasan Islami. Jadi yang materi di wawasan Islami diringkas pada khulasah ini. Kemudian khulasah ini bertujuan apa? Untuk membantu Anda menemukan garis besar bahasan materi. Jadi setelah kita mempelajari di wawasan Islami pada poin 4, kita bisa membaca lagi di ringkasan sehingga kita lebih paham. Berikutnya di poin 7 penilaian. Fitur ini berisi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 3 poin ya. Nah, nanti kerjakanlah penilaian ini dengan sungguh-sungguh untuk mengukur tingkat kompetensi yang kalian miliki. Nah, tujuannya penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa jauh kita memahami materi yang sudah dipelajari. Jangan sampai ya kalian mencontoh temannya. Kalau mencontoh temannya berarti kalian tidak bisa diukur karena itu jawaban dari temannya. Coba mulai terapkan, tanamkan bahwa belajar ini adalah penting. Belajar ini merupakan bekal kita untuk menambah wawasan dan untuk bekal kita untuk masa depan kita. Jadi utamakanlah kejujuran. Ini sangat penting buat kita. Nanti kalau kita sudah tidak jujur saat ini, maka bagaimana masa depan kita? Nah, itu ya. Mumpung senyampang kita masih muda, mulailah membiasakan sikap jujur. Karena
jujur itu mujur, bukan jujur ajur. Ini yang sangat perlu kita ubah mindset kita. Jadi kejujuran ini membawa kita menjadi hidup kita menjadi berkah seperti itu. Jangan sampai kita mulai saat ini berlaku tidak jujur, buang jauh-jauh ya. Jadi biar terhindar dari sifat munafik. Ini harapan Pak Azhari seperti itu. Nah, ini ada pedoman transliterasi. Ini kalau alif dalam hurufnya ditulis apa? A. Kalau ba, B. Ini transliterasi. Kemudian, nah ini yang paling penting, materi nanti yang kita bahas. Yang pertama, bab 1 tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Nah ini ya, kita bisa melihat ada poin-poinnya tadi. Ayo kita membaca infografis, tadabbur, wawasan Islami. Ini ada materi-materinya. Ini ada tilawah. Jadi nanti kalian membaca surat An-Nisa ayat 59. Kemudian mengidentifikasi tajwid. Nah, nanti Pak Azhari juga ingin menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasi tajwidnya. Biar sampean yang mungkin belum bisa menjadi bisa, dan yang bisa menjadi lebih bisa lagi. Begitu. Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab musabab turunnya ayat. Kemudian ada tafsir ayat juga. Nah, yang terakhir nanti diharapkan Saman juga bisa menghafal ayat tadi. Sehingga Saman selain sudah bisa memahami, bahkan bisa menafsirkan, juga bisa menghafal ayat tersebut. Nah, bab 2 ini nanti bagian 2 menelaah surat Al-Maidah ayat 48 serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini ada sub-subnya, tadabbur, wawasan, ini sub-sub materinya, nanti kita bahas juga ini. Dan ada khulasah dan penilaian. Bab 3 kita mempelajari tentang mengkaji surat At-Taubah dan hadis tentang etos kerja. Jadi ini kita diharapkan bisa tahu dasarnya, Cah. Kita kalau berjalan itu punya pedoman itu enak. Kalau berjalan tanpa punya pedoman, bagaimana arah kita? Syukur melaku. Jadi kayak nggak ada arah-arahnya. Kalau ini kan sudah kita punya dasarnya Al-Quran. Apa yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, insya Allah selamat dunia akhirat. Ini. Kemudian di bab 2 ini menampaki kehidupan yang benar bersama kitabullah. Nah, kitab-kitab Allah berarti iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini nanti ada Al-Qur'an, ada Injil, ada Taurat. Nah, itu. Kemudian bab 3 menjadi pemberani karena benar. Nah, tentunya banyak anak yang pemberani tapi ternyata dia tidak benar. Dia yang penting wani, tapi ternyata dia salah. Nah, ini di bab 3 ini kita bahas ada syaja'ah, bagaimana syaja'ah ini untuk kejujuran. Nah, yang seperti yang Pak Azhari sampaikan tadi. Kemudian ini penting juga bab 4 pengurusan jenazah. Nah, ini anak-anak ini perlu kita kuasai juga karena kita umat muslim ini diwajibkan untuk mengurus jenazah ya. Kita diwajibkan untuk mengurus jenazah, jadi baik mulai bagaimana mensolati, bagaimana memandikan. Nah, di sini nanti kita bahas ini dan harapannya Pak Azhari ini sampean semua bisa melaksanakan sholat jenazah, hafal tata cara sholat jenazah. Nah, ini baik jenazah laki-laki maupun perempuan. Ini nanti begitu. Apalagi pada masa saat ini banyak yang meninggal ya. Karena masa pandemi, ya semoga kita diberi keselamatan. Amin. Berikutnya, yang bab 5, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah. Nah, bagaimana kita mensyiarkan agama kita dengan ada beberapa cara khutbah, dakwah, dan tabligh. Nah, ini. Kemudian, bab 6, mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Nah, tentunya kita harus tahu sejarah bagaimana Islam ini berkembang sejak zaman Nabi
hingga sampai saat ini. Nah, tentunya pada bab 6 ini nanti fokus pada saat kejayaan peradaban Islam pada zaman dahulu. Tentunya pada zaman apa? Apakah pada zaman Bani Abbasiyah atau Bani Muawiyah atau mungkin pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini. Itu ada 6 bab ya tadi yang perlu kita bahas di semester ini nanti. Ini itu sedikit yang disampaikan oleh Pak Azhari. Kira-kira ada yang ditanyakan? Apakah sudah bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, ya. Nah, ini ya Pak Azhari tunjukkan kalau kalian mengikuti kegiatan ini bisa langsung otomatis terbaca di komputer Pak Azhari siapa-siapa yang hadir di pagi hari ini. Ini saya tampilkan biar sampean tahu dan bisa terlihat yang join dan yang meninggalkan ruangan terlihat di sini. Nanti kalau bisa mempengaruhi dari absensi kalian. Nah, ini saya ditampilkan dulu. Tampilkan, Pak. Ya, saya tampilkan. Sudah terlihat? Betul jelas, Pak. Oh ya, kurang jelas. Saya besarkan. Nah, ini ya. Ini terbaca dari downloadan peserta. Ini seperti Muhammad Zainul Ihsan. Dia join tadi jam 9. Terus kemudian sekarang dia sudah meninggalkan ruangan jam 9.37. Lah ini live kelihatan. Nah, ini. Kemudian Kalau saya, Pak. Ayo lu. nah, ini ada Monika. Monika ini join. Nah, ini masih join sejak tadi jam 9.14 sampai sekarang belum meninggalkan. Nah, ini terlihat ya. Jadi terlihat siapa yang aktif disiplin ini juga akan pengaruhi poin penilaian dari Pak Azhari. Kemudian ada Martianeni. Nah, ini join. Nah, ini. Kemudian ini ada Maya Mufida. Join. Kemudian meninggalkan lagi, kemudian join lagi. Berarti tadi mungkin terputus sinyalnya, kemudian dia berusaha untuk join kembali. Berarti saya anggap tetap hadir. Ini ada Khalifatur Rosita. Nah, ini tadi join jam 9.14. Kemudian mungkin terputus sinyalnya, dia keluar, kemudian join lagi. Ya, ini saya anggap dia hadir. Nah, ini seterusnya terbaca cah ini. Nama-nama sampai terlihat semuanya di sini. Seperti itu. Jadi aplikasi ini sangat luar biasa. Ini semua terlihat kok ini. Coba siapa namanya? Muhammad Fauzi, Pak. Siapa? Muhammad Fauzi. Muhammad Irfan Fauzi. Fauzi. Muhammad Fauzi. Siapa? Oh ya, sudah ada. Oke, makasih, Pak. Ya. Begitu ya, Cah. Jadi harapan Pak Azhari sampean tetap semangat belajar walaupun pada masa seperti ini ya kita tetap harus menerima karena ya inilah takdir saat ini kita masih diuji coba, diberi musibah, diberi cobaan. Apa kewajiban kita sebagai umat Islam? Ya tetap bersabar dan berdoa dan tentunya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan Pak Azhari, jangan tinggalkan sholat 5 waktunya yang masih saat ini mungkin kemarin bahkan ini tadi ada yang belum sholat subuh. Nah, ayo mulai saat ini sholatnya diterenteni karena Saman tahu sendiri kan saat ini sepertinya ada apa ya ibaratnya seleksi alam. Jadi ini banyak yang meninggal tanpa bahkan tidak melihat usia tua, muda pun banyak yang meninggal. Ya ini
Ya kalau kita meninggal dalam keadaan sudah siap, sholat wis renten, bekal akhirat sudah siap, tidak masalah. Nah kalau meninggalnya gurung sholat, pernah sholatnya gak terenten, koyo opo sok ning akhiratnya ya. Makanya saat ini silahkan ditingkatkan kualitas ibadahnya, utamanya sholatnya ya Cah ya. Begitu. Iya. Ini pesannya Pak Azhari. Insyaallah. Ya. Insyaallah, Pak. Bagus. Ya. Iya, Pak. Ya. Mulai nanti tolong, mungkin ada yang kemarin meninggalkan sholatnya bisa dikodok karena mungkin belum tahu kalau sholat itu bagaimana. Padahal besok kita di akhirat pertama kali yang ditanya adalah sholatnya. Sampai nek sholatnya terenten, amal liyane gak bakal ditekok nih Cah. Langsung sama dikei tiket suwargo. Piye pegak enak. Amin. Amin. Iki juruse awake dhewe pokoknya salate trenteno. Insyaallah Cah. Langsung ketika nanti lewat jembatan Shirathul Mustaqim, sak langkah langsung tekan ngarepe gerbange swarga. Padahal nek jelas jauhnya jalannya di jembatan itu ada yang bilang 10.000 tahun baru nyampe gerbang swarga. Nah ini kita kalau mau sholat renten wes to koyok secepat kilat. Nah ini ya, semoga kita digolongkan oleh ahli surga dan ahli ibadah. Amin ya robbal. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah ini sudah jam 10 melebihi waktu sedikit, mohon maaf ya. Ini nanti tolong disampaikan kepada teman-teman yang belum bisa gabung untuk aktif membuka aplikasi timnya dan absen, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Dan sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Nanti akan saya share di grup kelas. Tunjukkan foto terbaiknya. Coba terbanter, woy. Ya. Sebentar. Ini lagi nge-lag ini internetnya kayaknya ini Pak Sri. Ini ya. Wah, bentar ya. Bentar, Cah. Posisi. Halo. Ya, halo. Terdengar suara Pak Sari? Patah-patah, Pak. Ya, ini sinyalnya Pak Sari lagi terputus ini. Break lag, Pak. Ya. Bentar, ditunggu sebentar ya. Pak Sari keluar dulu, jangan keluar ke ruangan dulu. Pak Sari tak mereset laptopnya Pak Sari sebentar ya. Ya. Monggo. Lu kayak mau ngikut ada suara. Mas Fauzi ganteng ya. Peh. Halo. Lu enggak. Ngopi. Iya. Ket mau sini. Sekolah. Dring. Min. Halo. Halo, Jai. Ngopi. Enak. Kita sudah pagi.
Enak kemang. Wah, cocok banget. Andri. Posisi. Posisi. Main dia terus salon nih. Tapi anu ya. Ya, anak-anak ini pasir sudah kembali. Gak baca Ini saya coba saya foto ya. Siap-siap semuanya, kameranya di-on-kan. Ya, Pak. Siap. Ya. Oke, saya hitung 1. Sebentar. Action. Ya, 1, 2, 3, action semuanya. Ya, sekali lagi. Siap. Sekali lagi. Betul KTP. Bentar. Ayo. Ya. Sudah on semua ya kameranya ya? Ya, Pak. Ya. Sudah. Siap, 1, 2, action. Ya. Sekali lagi ya, ben genah kabeh. Ya. Sekali lagi 1, 2, action. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah ini sudah Pak Asari foto. Mungkin ada yang tidak terlihat gambarnya, tidak masalah. Yang penting di data kalian sudah muncul ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa meninggalkan ruangan ini. Siap. Berserta nih. Males. Ji. Halo. Ngopi orang ngopi. Api sama api. Oi. Jadi tentang apa? Ini dong, nih. Berperkenalan toh. Oh iya.